Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang cascading style sheet. Di sini kami berkelompok 4 anggota. Ada Deva Ega Marinda, Deharmawati Putri, Desintia Wulandari, dan Ika Alfiah Noviana. Di sini saya, Deharmawati Putri, akan membahas tentang apa pengertian CSS. CSS adalah cascading style sheet, bahasa pemrograman desain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website. CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website, front end. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website. CSS sangat mudah dipelajari, tapi juga powerful karena dapat mengontrol penyajian tampilan dari dokumen HTML. Mulai dari yang simple sampai kompleks. Tidak heran jika saat ini CSS hampir dipakai di berbagai website untuk dikombinasikan dengan HTML maupun PHP. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Desintia Wulandari. Di sini saya, Desintia Wulandari, akan membahas tentang manfaat cascading style sheet. Yang pertama yaitu kode HTML menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diatur. Yang kedua, ukuran file menjadi lebih kecil sehingga load file semakin cepat. Yang ketiga, mudah untuk merubah tampilan hanya dengan merubah file CSS saja. Yang keempat, data berkolaborasi dengan JavaScript dan merupakan pasangan setia HTML. Yang kelima, digunakan dalam hampir semua web browser. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ika Alfiah Noviana. Saya Ika Alfiah Noviana akan menjelaskan tentang perbedaan antara CSS dan HTML. Yang pertama, hubungan HTML tidak dapat digunakan dalam file CSS. CSS dapat digunakan dalam file HTML. Yang kedua, wujud lengkap. HTML Hypertext Markup Language adalah bentuk lengkap dari HTML. CSS Cascading Style Sheet adalah bentuk lengkap dari CSS. Yang ketiga, terdiri dari HTML, terdiri dari tag yang mengelilingi konten. CSS terdiri dari penyeleksi yang digantikan oleh blok deklarasi. Yang keempat, definisi. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web dan aplikasi web. CSS adalah bahasa lembar gaya yang digunakan untuk menggambar penyajian dokumen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. Yang kelima, pemakaian. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web. CSS digunakan untuk membuat halaman web lebih rapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deva Ega Marinda. Saya Deva Ega Marinda akan menyebutkan tools-tools yang kami gunakan dalam pembuatan website menggunakan CSS tutorial. Yang pertama ada CSS list, yang kedua ada CSS padding, yang ketiga ada CSS box model, yang keempat ada CSS icon, yang kelima ada CSS link. Lalu kami juga menggunakan CSS advanced. Yang pertama ada CSS animation, yang kedua ada CSS gradient, yang ketiga ada CSS border image, yang keempat ada CSS shadows, yang kelima ada CSS tooltips. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberitahu program tools CSS Shadow. Ini adalah program tools CSS Shadow dan ini adalah hasil dari tools CSS Shadow. Berikutnya saya akan memperlihatkan program dari CSS Tool List. Ini adalah program CSS List dan ini adalah hasil dari tool CSS List. Dan ini adalah tool CSS padding. Ini adalah contoh program dari CSS padding. Dan ini adalah hasil dari tool CSS padding. Di sini saya akan memperlihatkan
program tool CSS box model. Dan ini hasil dari tool box model. Dan selanjutnya tool CSS link, ini programnya. Dan hasil dari tool CSS linknya hasilnya seperti ini. Akan menuju ke website FTI. Dan selanjutnya tool CSS gradient, ini programnya dan hasilnya seperti ini. Di sini saya akan menampilkan contoh program CSS Animation. Di sini adalah contoh programnya. Dan ini adalah tampilan dari CSS Animation. Kemudian saya akan menampilkan contoh program CSS Tooltips. Ini adalah contoh programnya. Dan ini adalah tampilan dari CSS Tooltip. Kemudian ini adalah contoh program dari CSS Bordering. Ini adalah contoh programnya. Dan kemudian ini adalah tampilan dari CSS Bordering. Di sini saya akan memperlihatkan program tools dari CSS icon seperti ini, dan inilah hasil yang ditampilkan di web. Selanjutnya saya akan memperlihatkan semua tools yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Programnya seperti ini. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.